Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Onan Channel. Ini saya ada di kebun depan rumah ya. Depan rumah yang biasa saya jadikan tempat pembuatan video. Dan ini adalah pohon anggur yang beberapa hari lalu sudah saya lakukan pondation pruning ya. Usia dari pohon anggur ini sebenarnya tuh sudah beberapa tahun, hanya saja beberapa tahun ke belakang saya belum mengerti bagaimana cara merawat anggur ya. Jadi sayang waktu itu saya biarkan saja. Maksudnya hanya saya biarkan pohonnya itu lebat sekali, rimbun, vigor, tapi tidak ada buahnya karena kurangnya ilmu. Dan beberapa bulan terakhir ini saya juga tanya-tanya sama soal bagaimana cara pembuahan anggur. Kemudian di YouTube juga saya mulai belajar otodidak, tanya jawab dengan para master yang sudah ahli di bidangnya. Kemudian saya melakukan foundation pruning. Foundation pruning itu juga termasuk salah satu ikhtiar untuk membuahkan pohon anggur ya. Karena saya juga belum tahu maksudnya belum tahu jenis dari anggur ini tuh jenis apa ya. Alias pohon anggur ini belum divalidasi jenisnya apa. Dan setelah beberapa hari yang lalu, tepatnya 1 minggu yang lalu, saya melakukan foundation pruning. Kemudian muncul tunas-tunas baru seperti ini. Dan di ujung sini sudah mulai mengeluarkan calon bunga. Meskipun bunganya tuh belum besar ya. Masih sekitar ini loh, kecil-kecil masih. Aduh, nggak fokus nih, gimana nih? Selamat ya. Nah, ini sudah keluar. Kemudian ini ada tunas baru lagi. Dia juga membawa bunga. Lalu kemudian ini juga membawa bunga, dan ini juga membawa bunga. Meskipun mulai bunganya tidak terlalu besar ya, karena saya juga belum tahu nih jenis anggur apa. Dan di atas ini juga sudah mulai mengeluarkan bunga. Karena sudah terlanjur banyak mengeluarkan bunga. Dan sebelah sini juga ada nih ya, entah ini bunga PHP atau enggak, saya nggak tahu lah. Yang penting dia sudah mengeluarkan bunga. Meskipun dulu tuh awal-awal saya sempat putus asa ya. Putus asa maksudnya, ini pohon kenapa nggak pernah berbuah, nggak bisa berbunga, apa yang salah? Ternyata saya yang salah. Perlakuan dari pohon anggur itu memang sangat diperlukan. Dari mulai pemupukan waktu vegetatif hingga generatif, kita perlu melakukan treatment ya. Beberapa treatment itu ya diantaranya ya pemangkasan, pemupukan di fase vegetatif yaitu pupuk pertumbuhan. Kemudian di masa generatif juga kita harus melakukan pemupukan pembuahan tentunya ya. Dan ini sudah ada satu malai yang sudah agak besar, lumayan sih, sudah berhasil jadi berry, dia berry set. Dan kemungkinan nanti akan saya berikan GA3, tapi nanti sore ya. Dan untuk pagi hari ini saya akan melakukan pemupukan apa saja yang saya berikan. Pupuknya itu seperti ini. Ini dia. Nah, ini tadi saya bawa sebagian ya. Ini adalah campuran dari boron dan juga KNO3 kristal. Saya tidak bawa tempatnya karena tadi saya bawa agak banyak dari kebun saya yang satu yang ada di rumah satu sana. Jadi saya
ambil secukupnya saja atau sebutuhnya. Untuk tanaman anggur itu satu pohon saya berikan larutan campuran dari boron dan juga KNO3 kristal ini masing-masing setengah sendok makan, karena dia masih dalam fase pembungaan ya, jadi saya tidak memberikan dosis tinggi, saya berikan dosis tipis-tipis saja. Setengah sendok boron, kalau ada Karateka boron juga lebih baik pakai Karateka boron, dan setengah sendok dari KNO3 kristal. Saya aduk, dilarutkan ke dalam air. Kemudian ini saya menyiapkan air sebanyak sekitar 10 liter air ya dalam satu ember ini untuk satu pohon. Untuk satu pohon itu juga di grounding. Kalau misalkan kok pohon anggurnya itu di dalam pot atau planter bag, ya tidak perlu sampai 10 liter, disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Oke, untuk kasus ini saya menggunakan 10 liter air dengan takaran dosis KNO3 kristal setengah sendok makan dan juga boron setengah sendok makan, yang nantinya akan saya berikan juga apa ya namanya ini, pupuk organik, POC, pupuk organik cair buatan sendiri, yang nanti akan saya siramkan. Tapi terlebih dahulu saya siramkan yang pupuk kimianya dulu ya. Oke, langsung ke tempat penyiraman saja. Oke, ini sudah di area perakaran dari pohon anggur ya, anggurnya di sana. Meskipun saya membentuk percabangan baru memang butuh waktu agak lama ya. Memang benar kata orang, menanam pohon itu atau enggak hanya menanam pohon anggur saja, namanya menanam tuh butuh proses. Kita harus bersabar, jangan terburu-buru untuk cepat membuahkan pohon anggur. Ini langsung disiramkan ke area perakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memberikan takaran setengah sendok makan KNO3 kristal dan juga tambahan dari setengah sendok boron, karena saya tidak ingin memberikan terlalu banyak dosisnya. Karena di fase pembungaan ini kalau kita memberikan pupuk yang agak banyak, takutnya nanti malah ada reaksi ke bunganya. Bisa jadi bunganya malah kosong atau rontok ya. Meskipun dalam kenyataannya gugurnya bunga itu memang alami, pasti namanya bunga itu ada yang gugur, ada yang jadi, tidak 100% bisa jadi. Dan untuk tambahan saya berikan ini apa namanya nih, kulit telur. Cangkang kulit telur. Sebagai tambahan kalsium, saya taburkan di atasnya dengan sifat slow release. Untuk ini memang sengaja saya tutup karena di sini banyak sekali ayam, seringkali diacak-acak sama ayam. Semoga dengan pemberian rutin seminggu sekali pemupukan seperti ini, dosis tipis-tipis saja ya, semoga bisa membuat calon-calon dari buah atau bunga-bunga anggur ini bisa berhasil menjadi buah. Karena saya rasa sudah cukup lumayan, tiap mata tunas ini membawa calon bunga. Meskipun malainya tidak terlalu besar, tapi ya lumayan lah. Untuk validasi ya, jenis apa ini anggurnya, masih penasaran. Sempat putus asa karena beberapa tahun tidak pernah berbuah, tapi saya percaya namanya pohon buah pasti akan berbuah. Tidak mungkin berumbi ya enggak. Kalau berumbi ya namanya
singkong bukan anggur. Dan di bagian sini belum ada ya, belum ada terlalu banyak penampakan dari tunas-tunas itu. Sebelah sini masih kosong, meskipun daunnya sudah saya potong semua. Daun-daun dari yang ada di ketiak daun sudah saya pangkas kebanyakan, tapi belum ada tanda-tanda, hanya sebagian saja seperti ini. Dia keluar tunas tapi belum kelihatan ada calon bunganya. Dan ini juga sudah ada, tapi kecil ya. Ya sudahlah, ini juga sudah ada, hanya saja kecil-kecil calon malai bunganya. Kemudian untuk apa ya, penyemprotan atau fungisidanya, saya menggunakan ini di masa pembuahan, pembungaan. Penyemprotan itu sebenarnya ya perlu nggak perlu sih, tapi untuk jaga-jaga, mencegah nasib kena jamur ya. Jadi saya menggunakan antrakol untuk pembuahan, dan untuk vegetatif saya menggunakan Amistartop untuk fungisidanya ya. Sedangkan insektisidanya saya menggunakan merek kadang balistik, kadang regen, kadang juga merek lain. Untuk penggunaan saya selang-seling, penggunaannya seminggu sekali saya menggunakan selang-seling agar tidak terjadi resistensi terhadap hama. Dan juga untuk fungisida yang tadi saya katakan bahwa misalkan kok apa ya, ketika dia masih fase vegetatif, gunakan fungisida yang berupa cairan ya, atau bisa dilihat kodenya, misalkan ini ya, mereknya tuh Amistartop, dia menggunakan kode SC. Sedangkan untuk antrakol yang berupa bubuk, dia menggunakan kode WP. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika kita menggunakan contoh seperti Amistartop ini ya, fungisida seperti ini, dia nih sistemnya modelnya sistemik. Sedangkan untuk antrakol yang berupa bubuk ini, dia sistemnya model kontak. Maksudnya apa lagi itu bang? Maksudnya gini, untuk model kontak sistem seperti ini, dia tidak akan masuk ke dalam jaringan kulit buah, jadi aman karena dia hanya di luar saja sistem kontak. Sedangkan untuk Amistartop ada kemungkinan dia akan masuk ke dalam jaringan kulit buah, sehingga jika kita menggunakan fungisida berbentuk cairan seperti ini, kalau digunakan di masa pembuahan itu takutnya nanti malah gimana ya, buahnya jadi kurang steril gitu, masih mengandung bahan kimia. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita cari aman saja. Main aman, main pintar. Ketika masa pembuahan, buahnya sudah jadi, beri sudah jadi, gunakan fungisida sistem kontak saja. Dan untuk vegetatif silahkan menggunakan sistemik. Tapi ya kembali ke pengguna juga sih, terserah masing-masing ya. Kalau saya seperti itu. Langsung saja menggunakan penyemprotannya. Oke, penyemprotan dilakukan ke semua bagian ya, dari mulai daun, batang, juga pangkal dari batang. Karena ini di area pot ini rawan akan timbulnya jamur karena lembab. Terlebih saya tutup dengan penutup seperti ini ya, karena menghindari dari ayam yang suka mengacak-ngacak. Setelah disemprot ke semua bagian permukaan, bawah daun, atas daun, batang, semoga terhindar dari serangan hama dan juga jamur, dan semoga calon bunganya bisa mekar sempurna menjadi buah anggur. Mana dia nih? Malai bunganya agak kecil ya, tapi banyak ya, nggak apa-apa lah. Baiklah, cukup sekian.
kegiatan saya di hari pemupukan dan juga di hari penyemprotan. Semoga tanaman kita terlindungi dari segala macam hama dan juga jamur, dan bisa berhasil bunganya menjadi buah anggur. Itu yang kita harapkan tentunya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao.